Malam teman-teman, kita ketemu lagi di Instagram Live hari Minggu tanggal 28 September 2025. Ya, hari ini kita akan bahas saham-saham yang sudah di request. Beberapa yang sudah masuk ada MNC, Antam, terus ada MR. Kalau ada yang lain tinggal ketik aja di kolom komen. Dan hari ini saya akan bagikan giveaway satu buah buku ini, Trading Psychology. Jadi nanti di akhir live akan ada pertanyaan untuk giveaway buku ini ya. Yuk kita langsung mulai aja. Pertama kita akan lihat dulu IHSG-nya ya. Oke. Ini IHSG-nya keren ya, IHSG-nya terus bikin sebentar all time high. Ini kemarin bikin all time high lagi di 8169 dan ditutup di 8099 ya. Kalau dilihat candlenya ini bentukannya kayak spinning ya. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Supportnya kalau dilihat di sini ada Fibo 8017. Ini adalah support terdekatnya ya. Ini juga ada gap di sini, jadi ini ada area-area support IHSG yang terdekat ya. Terus kita langsung lihat MNCN. Ini ada yang tanya di kolom komen di Instagram story, MNCN seperti ini. Kalau kita lihat weekly-nya ya teman-teman, kalau kita lihat MNC itu trennya masih majornya masih downtrend ya teman-teman. Nih kalau kita lihat di sini ya. Ini kemarin ngukur support udah lewat di bawah itu. Jadi saya buka lagi nih ya, kan 284. Berikutnya 118 gitu ya. Jadi ini kalau kenapa dia nggak mau terbuka ya? Bentar ya. Walah, kenapa nih area Fibonacci-nya nggak mau terbuka? Nah, jadi udah deh, langsung dilihat aja. Jadi 264 ini yang akan menjadi area supportnya si MNC. Resisten berikutnya ada di kisaran 306, terus 348 dan berikutnya 366 ya. Supportnya tadi ada di 284, kemudian ada di 258. Itu MNC. Oke, saya scroll dulu. Tadi udah ada. Bentar ya, saya baca kolom komennya dulu ya. Bumi potensi ke utaranya bagaimana? Ya, habis ini kita lihat Bumi. Terus kita lihat Antam dulu ya. Tadi ada yang nanya Antam soalnya. Antam, teman-teman kalau lihat di sini, Antam ini tertahan di area Fibonacci 3560. Nih Antam ya. Jadi ada rentang sideways, dia di rentang 2870 sampai di 3560. Kalau kita lihat area 2960, 2870 ini akan menjadi area supportnya Antam. Perlu diwaspadai kalau misalnya Antam ditutup di bawah 2870 karena dia akan menyambangi level support yang ada di bawahnya. Terbuka potensi untuk menguji area-area support yang di bawah ini. Ini udah Antam, terus ada MR ya. Tadi kan saya jawabin yang dari IG story dulu ya. Mereka udah drop question dari IG story. Nah, ADMR bentukannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ADMR itu ada support kuat di level sekitar 750. Nah, saat ini ada di level 1015 nih si ADMR ya. ADMR ada di 1015. Kemarin itu dia sih lagi naik ya teman-teman, dari Maret itu trennya nih lagi di channel naik gitu, tapi sejak mulai Agustus dia mulai melebar ke bawah dari uptrend channel ini. Uptrend ini channel Fibonacci teman-teman. Kalau punya buku Fibonacci saya yang kedua bisa praktek. Bentar ya, aduh tangannya nempel. Buku Fibonacci yang kedua teman-teman bisa praktek caranya bikin Fibo channel. Bentar ya, saya kasih lihat nih. Ini di buku Fibo yang kedua ada yang namanya Fibo channel tuh di nomor 9 ya. Langsung aja. Jadi si ADMR ini dia tuh bergerak di rentang
bergerak di rentang 985 sama 1050. Bergeraknya di rentang ini terus. Jadi kalau dilihat berarti ADMR ya supportnya 985, resistennya 1050. Dia jadi sudah beberapa minggu, sebulanan ini dia sideways di rentang itu ya ADMR. Terus Oka Hamidian tanya Bumi. Oke, yuk kita lihat Bumi ya. Bumi minggu ini menguat cukup besar ya, menguatnya itu 28,95%. Resistennya Bumi di 148, kemarin ditutup di 147. Resisten berikutnya 171, supportnya ada di 137, 135. Ini untuk Bumi. Jadi ya itu, kalau misalnya besok dia ada pelemahan, berarti dia akan menguji area-area 2 support ini ya untuk Bumi. Terus PGEO, Resti Bubi, PGEO. Duh, tangan saya ini lagi ini kena panas jadi nempel nih di meja, sakit. Ntar ya, PGEO Lola nih. Bumi PGEO saya catetin dulu ya. Malam Bu Erni. Saratoga, Bumi, PGEO. Lama ya, sebentar ya. Lola nih, sebentar saya ganti koneksi dulu. Saratoga, Sabrina, Inco, terus Medco, ESA, LPKR. Saya catetin dulu ya yang request. Aduh, kenapa ya? Bentar ya, ini internetnya Lola. Oke, kita sambil nunggu internetnya ya, kita ini dulu ya. Nanti akan ada giveaway dari buku ini, Trading Psychology. Jadi teman-teman semoga nanti di akhir live ini saya akan kasih satu pertanyaan sih. Nah, yang menang ini akan dapat buku ini. Aduh, ini gimana? Ben, tolong ambilin Mivi dong. Lama ya. LPKR Bumi, coba di sini deh. Thank you. Ya, dikit lagi. Ada itu nggak nih? Pinjem ini nih buat masukin ini. Ya teman-teman ya, kendala teknis nih. Ini masih Bumi. Kita tadi mau buka PGEO ya. Mestinya ada di sini. Ini Antam. Tadi Antam udah, PGEO. Yolo. My God. Bentar ya teman-teman. Ini internet payah ya. Oke, saya sambil nunggu koneksinya terpasang. Saya punya 2 buku Fibonacci. Nanti kapan-kapan saya akan giveaway salah satu buku Fibonacci deh ya. Ini adalah buku Fibonacci yang pertama. Nah, Fibonacci ini adalah tools technical analysis yang jadi favorit saya ya. Jadi kenapa? Karena saya bisa tahu mau beli di mana, terus harga kalau naik kemana, kalau turun kemana, kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang bikin saya tuh ngejar gitu, harus nih bisa Fibonacci. Karena untuk yang pertama mungkin agak bingung belajar Fibonacci ya. Boleh pinjam nggak laptopnya? Ini nggak bisa. Bisa nggak? Laptop pinjam. Bisa nggak? Ini nggak bisa connect. Iya nih, gimana nih? Ini udah ganti.
Sorry ya teman-teman, sebentar ya. Aduh, jadi gimana nih kita mau bahas. Bukunya masih dijual, ada di toko hijau dan toko oranye gitu ya. Saya nggak bisa buka chart karena ini nge-lag. Jadi bingung nih mau bahas saham bagaimana nih. Bisa nih, PGEO ya. Nih PGEO. Internet. Oke, ini adalah chart weekly ya. PGEO ini all time high-nya di sini teman-teman, di 1855. Sekarang ada di 1345. Jadi Fibonacci ini 1295. Ini yang akan menjadi area supportnya si PGEO, dan udah 1 bulan ini PGEO tertahan di sini gitu ya. Jadi boleh dibilang ini adalah support kuatnya. Bakul, tokonya apa? Tokonya Fibo Princess. Jadi bisa lihat linknya di bio saya, link tokonya ya, yang tokonya yang Fibo Princess. Jadi kamu bisa request mau tanda tangan atau apa di situ ya. Itu aja, mudah-mudahan nih internetnya nggak ngacok lagi. Oke, Tekim langsung nih saya baca yang langsung kelihatan di depan ya. Voila Tekim. Oke, Tekim kayak gini. Tekim supportnya itu ada di 6.800, 6675 tuh, enak kan? Kalau ada Fibo tuh kita tinggal udah diukur, tinggal dibaca. Resistennya di mana? Resisten di kisaran 7.300 sampai 7475 gitu ya. Jadi nih Tekim udah 3 minggu ini terkoreksi gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi supportnya ya untuk si Tekim. BRPT. Sorry ya, yang tadi nih saya skip dulu, takut nggak bisa. Oke, mau nggak mau nih harus pindah ke sini karena BRPT itu kan uptrend. Jadi saya harus pindah ke chart ini. Oke, dan nih BRPT itu all time high ya. Resistennya berikutnya ada di 4130, support ada di 3460, kemudian ada di kisaran ini 3060 ya, itu untuk BRPT. Oke, Tekim, BRPT. Saya bacain dulu, tadi ya ada yang tanya Saratoga. Saya bacain dulu Saratoganya ya. Saratoga terkoreksi ya minggu ini. Yang akan menjadi supportnya itu ada di 1750 nih. Saratoga 1750 ya. Kalau ini tidak menahan, maka dia akan di sini. Supportnya 1665 1635 1635 ya. Jadi Saratoga itu kan udah menguat ya dari sejak April tuh ya, dari sejak April, dan dia udah tertahan di level Fibonacci ini 2090 udah dari sejak Juli, sekarang udah September, 2 bulan ya. Jadi ya ini udah tanda-tanda sih kalau udah nggak bisa ngelewatin ya, berikutnya ya dia akan menguji support gitu ya. Saratoga supportnya 1750, resistennya 1800. Saratoga udah. Inco, tadi ada yang tanya Inco ya. Inco resisten, oke. Inco resisten di 4410, berikutnya ada di 5175 ya. Supportnya ada di kisaran 2000, supportnya di kisaran 3930. Inco masih arahnya arah utara. Medco ini ya. Oke, Medco resisten 1355 1390, supportnya ada di 1290. Ini Medco ya. Jadi Medco lagi berhasil untuk bikin higher low, dan dia akan mencoba lagi untuk menguji support resisten di sini 1380 dan 1510. Nah, 1510 nih jadi resisten cukup kuatnya dia untuk si Inco. Terus Medco tadi udah. Medco ini udah. ESA sekarang. Oke, ESA ini masih sideways ya teman-teman. Ini saya udah hafal nih chartnya ya. Jadi 560 adalah support kuatnya. Nih 560. ESA kemarin tertahan di area Fibonacci 690. Kemudian dia koreksi sampai ke 620. Kalau masih turun masih ada potensi ke 595. Tapi kita lihat di 2 minggu terakhir ini
dia mencoba bertahan di atas 625 dan ditutup di 650. Jadi kayaknya rentang pergerakan si ESA ini ada di 625 sampai di 685 ya. 685 adalah resisten kuatnya ESA. Sejak bulan April ESA itu bergerak di rentang sideways di 560 sampai 680 ini. Jadi ini lagi di tengah-tengahnya gitu loh ya. Kalau level ini bisa menahan, ada potensi ya dia akan bergerak di sekitaran ini, yaitu untuk ESA. Kemudian LPKR, lanjut ya, saya ngomongnya ngebut nih teman-teman, ngebut gitu ya. LPKR, waduh ini serem banget nih ya, candle modelan kayak gini. Jadi masih ada potensi untuk melemah, dan ini kelihatan 1, 2, 3, 4 dia belum bisa ngelewatin 113. Jadi 110113 ini menjadi area resistennya dia. Support berikutnya ada di sekitar 87 kemudian 80. Jadi ya begitulah untuk si LPKR. Lanjut Tekim tadi udah, BRPT udah. Oke, saya Sky Junes tadi BRPT udah. Jadi kamu nanti nonton ya, rekamannya ada di YouTube lengkapnya. Oke, BRPT tadi udah. MBMA dan BRPT Didi. BRPT udah ya, nanti Didi nonton ya di YouTube ya. Subscribe YouTube Linda Lee Fibo Princess. Oke, MBMA sekarang. Kemarin tiba-tiba ya menguat cukup kenceng. Nah, kayak gini kan ya MBMA ya. Oke, MBMA resisten berikutnya ada di 600, kemudian ada di 635 nih untuk MBMA. Jadi dia kan udah naik, terus dia retrace. Nah sekarang dia lanjut naik lagi ke utara. Ini adalah tangga-tangga pergerakan harganya. 635 pertama, resisten pertama. Terus yang akan menjadi supportnya si MBMA itu yang pertama ada di kisaran 520, kemudian 496. Ini by the way adalah chart weekly ya. Kalau yang udah punya barang ya bisa di hold, di iniin aja trailing stopnya. Duh. Nih loh teman-teman, mau lihat nih, saya tuh lagi sakit tuh. Nih ya, nggak jelas ya. Jadi ini dari tadi nulis ininya kegesek-gesek kulitnya gitu, jadi sakit. Kenapa tuh Ci? Lah kalau lihat IG story saya pasti tahu. Ya main-main di dapur. Oke, kita lihat abis ini MBMA tadi tanya ada apa? Bentar, saya scroll lagi BBCA. Oke ya, ini ada yang ngomong BBCA, TINS, saya kayak ngebut nih. SCMA, saya catat dulu ya. BBRI, apalagi emas. Emas kan udah ada di itu, di IG feed saya ya. HMSP. Kalau ada yang nanya 3, saya baca yang pertama aja ya, gitu ya. Masa iya, ada Kak Janur. Iya Kak, ini gara-gara bikin salt bread. Dasar ya, ini baker, bukan baker newbie. BBCA, kita lihat ya BBCA. Oke. BBCA tuh lagi ngeri-ngeri sedep. Nih ya, teman-temannya modelnya kayak gini. Jadi nih BBCA ini lagi tertahan di Fibonacci udah 4 minggu ini di 7650 gitu ya. Jadi kalau BBCA memang mau naik gitu, dia tuh harus bener-bener bertahan di 7275. Nah sekarang ini sebulanan ini dia tertahan di sini. Nah kalau bisa bertahan, ada potensi ke sini ke 8175. Jadi kalau kita lihat seminggu ke depan, yang akan menjadi resisten BCA itu taruhlah di 8000 gitu ya. Supportnya mana? 7650. Kalau 7650 ini nggak tahan, akan menguji 74 sampai 72 ya. Gitu sih untuk BCA. Kemudian abis BCA tadi nanya apa? BCA TINS ya. TINS, TINS, TINS. TINS. Oke, kemarin juga menguat, resisten 1435. Saya buka dulu tabel yang resisten ya untuk TINS. Nah, nih ya. Nih, 1460 ya. Bentar nih. Dia kemarin sentuh sampai di level Fibonacci ini 1460, tutup 1350. Ini adalah area resistennya TINS ya. Jadi si TINS ini kalau besok ada retrace, dia akan menguji 1305 sampai ini. Ya, itu untuk TINS. Berikutnya SCMA seperti ini. Lanjut
SCMA, oh wow, SCMA oke, kita lihat ya. Nah ini Fibonya, ini teman-teman nih SCMA nih ya, tuh ini dari sejak dia all time high di tahun 2014 sampai sekarang dia bergerak di sini nih, di Fibo channelnya channel selatan ya. Nah dia ini kepalanya mulai nongol nih, mulai nongol, tapi kan bisa kayak gini nih teman-teman ya, mulai nongol. Jadi let's see, kalau bentukannya hanya candle aja, teman-teman perlu waspada gitu ya nih ya. Nah sekarang saya coba iniin deh, ukurin Fibonya sebentar ya. Saya ngukurin Fibonya dulu dari bawah. Ini SCMA sebentar. Nah kita lihat nih pelajaran tarik Fibo, ukuran Fibo kayak gini ya tuh. Oke, nah ini nih pas di area 618. Nah kalau 618 tuh kita lihatnya tuh anak Fibo bilangnya tuh golden ratio ya. Ya saya suka waspada kalau yang buntutnya 618 gitu ya. Mau 0618, 1618, 2618, apalagi 1618 itu tuh golden ratio gitu ya. Jadi ini tertahan. Kita lihat bentar daily. Nah bentar ya. Nah ya jadi ini 364 ini akan jadi area resistennya dia sih. Kalaupun ada koreksi akan menguji di sini 310-an. Resisten berikutnya di 422 itu untuk SCMA. BBRI sekarang. Teman-teman kalau lihat bisa ngelihat ya, ini BBRI ini kayak apa ya? Dia tuh kayak jalan di channel ya. Saya gambarin weekly aja ya jadi gampang ya. Nih. Tuh. Lihat. Rapih ya, bentar. Rapih. Ini kan ya naik turun. Nah ini lagi naik turun. Nah ini kalau lihat potensi gini masih ada potensi sampai sini sih 3860 gitu. Ini untuk BBRI ya. Gitu. Jadi kemana arahnya ya, masih ada terbuka sampai sini ya. Semoga naik lagi menguji 4370. Semoga begitu untuk BBRI. Perih tangan saya lagi perih bener. Bentar ya, WIRG WIR masih turun ya. WIR support 134, support berikutnya 108. Nih kalau lihat begini kayaknya sih naga-naganya masih bisa potensi ke sini kayaknya ya gitu. Ya support sekarang ada di 133, tapi kayaknya belum ada, lihat posisi kayak gini belum ada perlawanan, belum ada bos yang keluar duit di sini untuk nampung, kira-kira gitu. Jadi kayaknya masih ada potensi. Kalau nggak bisa nih 134 ya ke sini, ke bawah sini. Kalau nggak ya masih di sini ya gitu ya. Itu untuk WIR. Adaro belum bahas. Oh iya, tadi siapa nih yang nanya nih? David ya. Oke, David, saya bahas Adaro ya. Oke, saya inget nih bentukan chartnya lagi di bawah betul nih ya. Jadi ini Adaro, ini by dia Adaro weekly. Nah kalau kita lihat Adaro itu di bulan April tertahan di level 1600, sekarang 1700. Nah tapi ini minggu ini sempat menguat, ketahan di area Fibo ini. Bentar, nggak boleh kegeser, ketahan di area Fibo 1775. Jadi kalau lihat bentukan kayak gini, rasa-rasanya masih potensi pergerakannya si Adaro masih di sini, di rentang area Fibo ini 1600 1700. Kecuali kepalanya udah bisa keluar ditutup di atas 1700, baru bisa ke kepala 18 gitu ya. Untuk Adaro tadi udah, WIR udah, HMSP lompat nih jadinya nih ya. Ntar teman-teman yang nonton rekamannya bingung nih. Daro, HMSP, wah cakep ya. HMSP ini ada double bottom di sini, kita ukur ya. Ini ada double bottom nih ya. Target pertama udah lewat, kita naik ke target berikut di sini ya. Jadi kalau lihat dari target double bottom
target keduanya ada di 960, sekarang ada 875. Kalaupun ada koreksi maka 845, 785 ini yang akan menjadi supportnya HMSP ya. Terus berikutnya ada OASA. OASA teman-teman lihat nih chartnya 286, 298 ya. Jadi ini lihat juga ini area Fibonacci. Area Fibonacci 276 ini jadi area resistennya. Jadi kalau itu paling shoot aja ke 28, 29, tapi range gedenya 276 ini jadi area resisten. Jadi kalau lihat OASA masih ada potensi menguji support terdekat 218. Kira-kira begitu ya untuk OASA. Resisten 276. Ya. Oke. Saya scroll lagi. Daniel, pada biasa callnya Ci. Iya, Daniel ini yang kemarin ikut di kelas CSA ya, kelas RTA kemarin. Kalau di kelas ya, kelas di institut panggilnya ibu, tapi kalau di IG panggilnya udah Ci gitu ya. Bu Erni, Debi, Bumi udah tadi dibahas ya, nanti kamu dengerin rekamannya ya, adanya di YouTube rekaman lengkapnya. Bu Erni, kita lihat main ya. Main. Oke. Main. Nah, ini main kalau teman-teman lihat nih pakai Fibo channel. Ya, pakai Fibo channel nih yang merah kelihatan ini kayak kue lapis, arahnya ke utara. Main ini bagus banget bertahan di atas ini, di area supportnya Fibo channel. Sekarang dia lagi tertahan di 745. Jadi kalau lihat kayak gini, kalau main terkoreksi dia akan menyambangi lagi area sekitar 635-an. Kalau dia bisa ditutup di atas 745 maka welcome, akan masuk naik kelas ke sini 845. Kira-kira begitu. Jadi main itu lagi mencoba untuk mengakhiri swing turunnya ya, swing turunnya yang terjadi dari sejak Agustus 2024. Oh wow, setahun ya main ya. Nah, Ibu Erni tadi udah main, saya scroll lagi. Oh, Asa Bikun. Wifi. Kita lihat ya wifi ya. Wifi diam-diam merangkak, tapi terakhir saya lihat gitu. Nah, ini wifi gini ya, teman-teman. Ini adalah weekly. Jadi ini sama, itu tinggal dilihat. Jadi dia tuh bergerak di rentang 2440 3170 nih ya. Di sini kan ada kotaknya ya, area rentang sideways-nya. Tapi kalau kita lihat jelas-jelas dilihat di sini ada resistennya di 27 2560. Ini bergeraknya. Kalau kemarin bentukannya model begini, berarti support terdekatnya 2560 2440. Ini rentang bergeraknya di sini aja di Fibo. Nah, itu nggak enaknya pakai Fibo ya teman-teman. Jadi tinggal dilihat arahnya ya, more or less ya, nanti diukur di time frame yang lebih kecil. Kira-kira gitu ya. Atau Atok Abdul Aziz. Oke, MLPL. Saya lihatin ya MLPL ya. Multipolar. Oke. MLPL resisten 204, support 145 125. Sekarang begini untuk MLPL gerakannya. Gitu ya. Nih, 125 yang akan jadi supportnya dia MLPL. BRMS Archie Era. Oke, BRMS kita lihat. BRMS masih terus menguat 715, resisten berikutnya 760 ya. Supportnya ada di 650, ada di 570. Ini untuk BRMS ya. Terus era tadi belum ya. Era kayaknya masih ada ini teman-teman, lihat ya. Kalau kita lihat gerakannya nih, jelas era naik turun. Nah, dia lagi berkutat untuk mengakhiri penurunannya, tapi masih banyak yang jualan ya untuk si era ini. Jadi kayaknya era masih bergerak di rentang 445 sampai 420 untuk si era. Itu jadi yang akan menjadi supportnya era ya.
Adaro udah dibahas David Chalit, jadi nanti tinggal nunggu rekamannya. Cingko BBTN, Himbara ya, salah satu. Oke. Bank BTN tertahan di 1270 support, resistennya masih di 1345, kemudian 1440, support berikut ada di 1175. Ini untuk BBTN. Kalau kita lihat besarnya BBTN gini tuh teman-teman, nih ya, arahnya masih turun. Jadi nih area-area segini sih area-area sekitar area-area resisten sih gitu ya. Turun lagi, saya scroll lagi dulu ke bawah. Banyak kali yang nanya Bumi udah dibahas, nanti lihat rekamannya ya, banyak sekali nih. HMSP Lihendra tadi udah HMSP ya. Oke, saya mungkin bacain WIM-nya ya. HMSP udah, nanti kamu dengerin rekamannya aja ya. WIIN. Rokok nih ya, rokok lagi pada naik banget ya. Jadi bentar, oke, saya buka itu, narik Fibonya. Duh, nggak tahan nih teman-teman, tangan saya nih perih ya. WIM resisten 1675, support 1320, masih menguat. Kalau kemarin kita belajar di CSA, ini lagi fase public participation, kira-kira begitu ya. Terus berikutnya bentar ya, apa nih, HMXP udah, WIM, kita scroll lagi ke bawah, Bumi juga udah, Energi sama Unilever. Oke, kita lihat Energi masih terus naik ke sekarang 830, resisten masih 960 sampai 1000 ya, itu untuk Energi ya. Terus Unilever, ini tertahan di area 1890 nih teman-teman. Oke, saya sekarang nanya nih, coba Unilever, kalau ada yang bisa spot ini lagi bikin pola apa nih Unilever nih, yuk coba. Ini bukan pertanyaan giveaway, cuma nanya aja. Ada nggak yang bisa melihat apakah yang sedang terjadi di Unilever? Coba perhatikan chartnya, coba lihat. Ya, kalau kamu yang punya buku yang ini, ada ya di bagian terakhir nih, ada ya di bagian terakhir nih, nomor 10 ya. Oke, pola chart pattern, yuk chart pattern. Oke, Kak ascending, Kathy ascending, Wihardi, Daniel, iya betul. Nah ini nih, saya kalau IG live tuh kayak ngeles. Ada yang kadang-kadang ditanyain gitu, bukan, biar sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi bisa juga menganalisa gitu, melihat ini ascending, oke, ini descending. Nah berarti Unilever ascending. Nah saat ini dia tertahan di sini, tapi teman-teman, yang namanya triangle itu walaupun di sini ya secara ilmunya dia tuh pola ke atas, tapi kalau di triangle itu kita lebih baik tunggu harga dan market memutuskan dia mau ke atas atau ke bawah, karena pola triangle ini bisa bergerak dua arah gitu. Kenapa? Market tuh lagi in pause. Jadi kalau sampai saat ini kita lihat kan dia tertahan di 1890. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi berarti ya teman-teman tahu gitu ya, resikonya kalau turun bisa pertama di 1635, berikutnya ke arah ini gitu. Tapi kalau misalnya
mau nunggu yang pasti-pasti gitu ya, ya tunggu sampai dia break, kira-kira begitu ya. Ini untuk Unilever. Jadi Unilever lagi gimana? Lagi tertahan di 1890. Kalau terkoreksi potensinya kemana? Potensinya ada di sekitar di 1735 sampai 1645. Itu support 1, support 2 ya. Break resist, iya. Ascending. Betul, keren. Iya. Ya itu bisa dua arah. Jadi ya kadang-kadang kita perlulah bisa mengidentifikasi pola-pola seperti ini supaya bisa lebih berhati-hati dan mengatur ulang strateginya gitu. Tin sudah tadi, Tin sudah dibacain ya. Tin sudah, coba saya scroll. Bukan cup and handle. Oke, ini ada yang tanya cup and handle bentuknya bukan begitu ya. Cup and handle itu seperti ini. Bentar ya. Nih. Ya. Cup and handle kayak cangkir. Ini kan beda. Ya, nih kalau lihat lurus tuh. Lebih ke triangle. Oke? 1 2 3 4 ya. Cup and handle itu biasanya letaknya adanya di resisten. Oke, udah, kita lanjut lagi. Unilever udah tadi. Kayaknya udah semua nih. Oh, PTBA. Banyak, scroll ke atas. Rina, BRPT udah, BBRI udah, nanti tinggal lihat rekamannya. Yasendo, tanya MTEK ya. MTEK, kemudian PTBA. MTEK, PTBA. Aduh. IMJS. Oke, kita lihat MTEK dulu. Ya, Lola lagi, capek deh. Bentar. Tadi udah cepet nih. Udah di sini aja deh chartnya. Oke. Ini MTEK. Resisten 1480. Resisten ini menjadi resisten kuat. Nah, ini belum nyampe 1480. Kemarin dia sampai di 1435 udah tertahan. Jadi kalau kita lihat si MTEK ini bergerak di rentang 1180 sampai 1435. Sementara ini begitu. Jadi resisten kuatnya di 1480 sama 1435 ya untuk MTEK. Kemudian PTBA, batu bara nih lagi pada nelosor ya, gantian ya sektornya yang lagi main sama. Nah, coba ini apa nih? Kalau yang ini, ayo teman-teman, PTBA apa nih? PTBA chart pattern ya teman-teman, chart pattern. Jam berapa nih, jangan sampai kita kelewat. Oke, PTBA chart patternnya apa? Saratoga tadi udah dibacain, Adi. Nanti rekamannya ya. Saratoga tadi di pertama-tama. Oke. Yuk, habis PTBA kita lanjut. Tadi ada IMJ sama Inet, kayak TV ya. Lihendra, descending. Ya, yuk pada pinter-pinter nih tiap minggu ya. Kita latihan chart pattern ya. Ibu Dewi Tuti, betul, descending. Ci, nama bukunya yang dibaca apa ya? Gini, kalau yang chart pattern itu, jadi saya ada 2 nih. Ini buku. Kalau di buku kan dijelasin nih, ada tulisan-tulisannya, ada contoh-contohnya dijelasin. Nah, saya punya satu lagi quick notes yang kayak gini. Jadi ini gedenya cuma setangan. Ya, ini bisa dibawa atau ditaruh berdiri di samping laptop kamu. Pola apa? Saya bukain. Ini sebenarnya bagian akhir itu bagaimana cara ngukur chart pattern pakai Fibonacci. Tapi teman-teman harus bisa paham dulu ngukur pakai manualnya gimana ya. Ini descending tuh. Descending triangle. Biasanya kalau descending secara ilmunya dia arahnya turun. Kenapa sih kok descending bilangnya turun? Nah, sekarang kamu lihat kalau descending nih, ini kan support
support ditembus, dicobain berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya, udah kayak main trampolin. Pertama bertahan, lompat lagi, kedua masih tahan, lama-lama kalau dicoba-coba dulu kan jebol. Kayak perasaan aja, kalau misalnya dicobain mulu gitu ya, dibikin kesel mulu kan lama-lama jebol gitu perasaannya. Nah, kira-kira ini support nih ya. Jadi kenapa kalau descending itu kok arahnya ke bawah? Ya karena ini tes support. Kalau ascending kenapa secara teknikal dia ke atas? Karena yang dites itu resisten. Kayak gitu. Tapi balik lagi, inget ya teman-teman ya, ini kan polanya bisa berlaku 2 arah, bisa ke atas bisa ke bawah. Ada yang descending bisa juga tembus ke atas. Tapi kalau kita ngelihat si PTBA ini, ya kamu lihat ya, ini kan kelihatan modelannya kayak gini. Area supportnya 2380, dia dijebol 2380, tapi kayak ogah gitu mau naik lagi. Nah sekarang nggak tahan nih, akhirnya arahnya dia kayak milih ke bawah gitu loh si PTBA ini. Jadi kalau dilihat sampai saat ini, kalau PTBA nggak bisa bertahan di 2390, maka dia arahnya ke bawah gitu. Jadi kalau dibilang ini apa, bisa aja ini jadi false break gitu. Mau naik lagi ternyata enggak, dia malah turun 1-2-3 minggu ke depan malah arahnya ke bawah. Jadi PTBA ini 2320-nya ini jadi area support. Nah kalau ini jebol ya kamu lihat ya, tinggal dia arahnya ke sini lagi. Kita bicara probabilitasnya seperti itu ya teman-teman untuk PTBA. Oke, bisa ke 2020 PTBA ya, kita lihat 2020 masih di sini loh. Kita lihat step by step. By the way, level 2300 ini area support kuat PTBA. Itu yang menjaga PTBA di tahun 2023. Jadi maka ada fight juga di sini. Kira-kira sih gitu. Tapi so far dengan bentukannya kayak gini, potensinya nih kayak mau ngetes ini. Gitu sih teman-teman ya, untuk tadi yang nanya PTBA. Habis itu tanya IMJS. Tinggal berapa menit lagi nih? Kan kita belum giveaway ya. Siap-siap ya. Giveaway-nya ya, siap-siap. Oke. IMJS kayak gini. Jadi IMJS ini lagi bergerak di rentang 232 304, boro-boro sampai kepala 3 ya, baru sampai 28 aja dia udah terkoreksi. Jadi IMJS ini lagi sideways ya teman-teman ya, tuh kayak di sini nih, ini kan sideways, emang capek. Nah tunggu candle hijau kira-kira. Nah ini belum muncul, malah 2 minggu lalu sih tekanan jualnya kencang. Minggu ini udah mulai mereda, tapi belum keluar yang belinya, masih malu-malu kira-kira gitu ya untuk IMJS. Kemudian Inet kayak gini. Nah, Inet nih udah mulai balik arah teman-teman, tapi memang yang jualan banyak juga. Jadi si Inet ini 248 nih area resistennya gitu ya. Kayaknya deket-deket resisten diguyur mulu gitu loh si Inet. Nah, Inet ini punya area support terdekat itu ada di 218, kemudian 200. Jadi kayaknya dia pengen balik arah, cuman memang masih banyak tekanan jualnya. Kira-kira begitu untuk Inet. Ya, kalau kita lihat lagi proses untuk dia reversal. Proyeksinya seperti itu ya. Ini untuk weekly. Oke. Inet udah. Ini udah. PTBA udah. Oke. Udah ya, Ci, nama bukunya udah ya tadi ya. Udah nuh kita IMJS udah kan tadi. Giveaway mau giveaway? Membahas saham lagi? Ratu. Oke, satu lagi deh, Ratu. Ini ada kontennya juga nih teman-teman ya, Ratu ya. Kita lihat nih ya. Kan ini udah kita pantau gitu ya teman-teman, udah kita pantau, udah dikontenin juga. Jadi ini sebagai gini, kita sambil mantau itu sambil ngeliat gitu reaksi market kayak apa ya. Ini Ratu ya. Kalau teman-teman ada yang matanya ngeliat, Ci, ini head and shoulder, bisa gitu ya, tapi sloping neckline-nya. Ada yang ngeliat lagi begitu makin ke sini, dia ascending triangle. Duh, apaan lagi tuh ascending triangle? Nih bentar ya, ini ascending triangle nih. Mana tadi chart pattern? Nih ya. Ini ascending. Oke. Hari ini kita belajar triangle. Ascending ini dia bisa naik bisa turun. Kenapa? Karena dia bentuknya di tengah-tengah. Kalau tadi kan descending, supportnya di bawah, ascending di resisten tertahan, dia enggak.
sama gitu ya. Jadi dia bisa atas bisa bawah. Nah kalau kamu lihat ini pelajaran ya langsung. Ini ascending triangle dan market menentukan aku mau ke bawah, jeder ke bawah gitu ya. Jadi di sini waktu dia break 7.000 kita udah bisa lihat potensinya dia akan bergerak menyambangi 6250. Ternyata turun, lanjut. Berapa targetnya untuk si Ratu? Targetnya itu ada di sini, target polanya di sekitar 5.000 lah, 4950 5.000 ya. Nah dia coba untuk tes resisten terdekat 6250, nggak bisa loh, nih udah ditulis. Jadi teman-teman bisa lihat pantauan pergerakannya si Ratu ini ada kontennya, jadi waktu jebol udah dijelasin. Jadi kira-kira kalau dia ada reverse move, ada tes resisten, ini dia tes sekali nggak bisa, tes 2 kali nggak bisa. Nah jadi potensinya si Ratu ya masih ada potensi sih untuk tes support ya, itu untuk Ratu. Adi symmetrical triangle, betul memang symmetrical triangle nih untuk si Ratu. Adi Cipta Wijaya, Oka Hamadian, iya betul symmetrical ya. Untuk si Ratu ini symmetrical gitu. Jadi kalau kita belajar chart pattern, kita tuh bisa ngelihat kira-kira kalau market ke arah ini probabilitasnya tuh seperti apa gitu. Jadi gitu sih untuk chart pattern. Emang harus lihat dulu, kalau mau sabar ya lihat dulu market ngasih clue gue mau kemana kira-kira gitu ya. Mau apa nih Oka, mau buku ya, ada di hijau sama di ada di hijau sama di oranye ya, linknya ada di itu kok, linknya ada di bio saya ya. Oke, kita giveaway aja yuk, takut nggak keburu nih. Siap nggak nih giveaway teman-teman ya? Giveaway-nya tapi bukunya yang ini, bahasnya dari tadi Fibo, bukunya yang mau dikasih yang trading psychology, nggak apa-apa ya. Nanti next time saya kasih Fibo deh, buku Fibo. Ini Fibo saya yang pertama ya. Ini buku ditolak sama Gramedia, kenapa? Aduh terlalu susah katanya gitu ya, karena editornya bingung. Begitu dibuka nih, saya kasih lihat ya teman-teman nih, begitu dibuka nih grafik semua ya. Iya memang kita belajar analisa teknikal, apalagi belajar Fibonacci itu contohnya bagaimana bisanya, memang harus ngeliat contoh cara narik orang tuh, cara nariknya gimana. Dan ya saya bikin buku sesuai kalau saya mau bisa kira-kira belajarnya gimana kira-kira gitu ya. Jadi ini buku pertama nih teman-teman, tentu isinya beda yang pertama sama yang kedua. Kalau sama ngapain bikin buku kedua gitu kan ya, yang kedua itu pelengkap. Jadi nanti next saya kasih giveaway-nya yang ini, buku saya yang pertama ya. Ini udah terbatas banget. Nah sekarang kita giveaway-nya yang ini. Udah siap? Udah siap? Oke, saya pilih pemenangnya sesuai yang saya lihat di layar saya ya teman-teman ya. Jangan komplain ya nanti ya, jangan protes ya. Ini yang sesuai yang saya pilih ya. Semuanya ada di orange, ada di orange aja deh mesennya, lebih gampang prosesnya buat saya ya. Jadi saya akan selalu kasih giveaway. Tapi giveaway kapan ya? Kalau nanti pas lagi ingat gitu ya. Jadi hari ini yang trading psychology. Oke, udah siap ya? Nanti jawab ya. Bentar, saya milih pertanyaan dulu nih. Oke. Tadi saya udah nyebutin nih pertanyaannya. Oke. Saya tadi ada nyebutin sebuah rasio Fibonacci. Ya, yang saya bilang kalau rasio ini tuh harga selalu bereaksi di situ. Boleh nggak sebutin rasionya? Buntut rasio lebih tepatnya, ya. Bukunya Trading Psychology, tapi pertanyaannya Fibonacci, ya. Tadi selama IG Live saya ada ngejelasin, ya. Yang saya pilih yang belum pernah dapat giveaway ya, bener nggak nih? Ibu Dewi Tuti udah pernah dapat giveaway saya belum? Bu, jawab Bu, saya lupa nih. Kalau Ibu Dewi Tuti emang sering ikut live. Ibu udah pernah dapat buku saya belum? Saya lupa nih Bu. Yang belakangnya 18, betul. Bu Dewi Tuti jawab dulu. Udah pernah belum? Kalau belum pernah, saya kasih ke yang kedua nih. Tanya dulu nih.
Belum? Ya udah, berarti Ibu Dewi Tuti yang dapet ya. Betul. Yang belakangnya 618 nih ya teman-teman. Jadi saya spill sedikit. Belum punya juga yang ini, ya udah. Jadi yang dapat giveaway-nya yang pertama kali jawab itu Ibu Dewi Tuti ya. Kedua ada teman-teman yang lain. Karena saya tahu nih Ibu Dewi Tuti mau saya live di TikTok, dia ada juga di TikTok gitu ya. Mau saya live di IG, dia ada juga. Oke. Contoh ini ya, rasionya saya buka. Jadi teman-teman sekalian deh, saya jelasin. Ini kan ada yang belakangnya 618. Nih ya teman-teman. Ini ada 618. Nanti kalau kita buka rasio berikutnya, nih ya, di atas juga ada 618. Nih ya, saya kasih lihat. Jadi ini ada 3618, 2618 ada. Nah, teman-teman yang ikut kelas Happy Trade Faster, tiap minggu kan kita belajar tuh analisa. Nanti akan pada masanya entah kapan ya, karena jadwal kita masih di buku yang pertama nih. Ya, jadi saat ini Happy Trade Faster lagi ngajar di buku ini. Buku saya seri yang pertama, cara asik baca grafik. Nah, Fibonacci itu kan buku runutan yang ketiga gitu. Jadi masih lama. Nah, itu akan setiap minggu selama setengah jam kita akan belajar ngebahas materi yang ada di buku-buku saya gitu. Kalau teman-teman udah punya bukunya ya tinggal ngikutin gitu ya. Nah, soal yang 618 ini, jadi di 618 nih lihat ya, 618 tertahan. Oke, kalau saya ngukur lagi, ini kan ratu cuman segini, ratu nih cuman segini gitu ya. Nanti kalau kita pakai ukuran yang lain, dia di ujungnya 618 suka tertahan lagi gitu. Jadi rasio 618 itu ya suka market itu bereaksi ya. Kalau mau lihat contoh bentar ya, saya ukurin coba ya. 618. Nah, saya ukur di sini nih. Dari swing yang kecil. Ini kan belum diukur, saya ukur ya dari sini ke sini. Tapi pakai gambar yang beda. Ininya saya kecilin. Bentar. Oke, yang 618 aja ya. Nih, teman-teman, ya. Saya pakai video yang berbeda. Lihat di 1618 tuh. Tertahan aja, kepentok, diem dulu, baru lanjut 2618. Ini maksud saya tadi. Kenapa saya nanya yang di belakangnya 618? Sampai di 1618 tertahan. Naik lagi deket-deket 2618 tertahan gitu. Itu maksudnya ya teman-teman, itu maksudnya penjelasan yang tadi. Kadang-kadang di deket rasio itu market bereaksi. Oke teman-teman, IG Live-nya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Pasti ada giveaway lagi. Bukunya berarti lanjutannya belum tentu minggu depan nih, kita lihat ya. Lanjutannya nanti kalau giveaway ingetin saya ya. Bukunya yang giveaway yang Fibo yang pertama. Iya, ilmu baru ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Ibu Dewi Tuti nanti DM ya alamatnya ke saya biar giveaway-nya bisa dikirim cepat. Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Sama-sama.